Oke, contohnya kita makan nasi ya. Nah, nasi itu adalah jenis gula yang polisakarida atau ikatan glukosa itu panjang, lebih dari 10 ikatan glukosa. Nah, pas kita udah makan nasi, yang paling pertama mencerna nasi itu adalah di area mulut. Akan terjadi dua mekanisme pencernaan, secara mekanik dan secara kimiawi. Kalau secara mekanik, dia dengan gigi. Kalau secara kimiawi, dia bakalan ketemu sama suatu enzim yang namanya enzim amilase. Dia bakalan bertemu dengan enzim amilase. Nah, amilase ini itu diproduksi dari saliva, dari kelenjar ludah. Nah, fungsi amilase ini akan memecah yang tadi polisakarida berupa nasi akan dipecah menjadi disakarida. Nah, kalau sudah pasti memecah amilase itu, sudah pasti hasil adalah maltosa ya. Ingat ya, kalau misalkan dia polisakarida bakalan ketemu sama enzim amilase, nanti produknya adalah maltosa. Jadi maltosa ini adalah hasil produk eh, pemecahan polisakarida menjadi disakarida. Dia pasti ke maltosa, dia nggak mungkin ke sukrosa, nggak mungkin ke laktosa. Dia pasti ke maltosa. Nah, pas dia udah jadi maltosa, kan kita kan makan nasi kan nggak mungkin satu butir doang kan. Kita bakalan makan nasi ya sepiring kan banyaknya tuh. Nah, dalam sepiring itu kan tidak mungkin kita bisa memecah secara sempurna semua nasi yang kita makan pada awal itu menjadi disakarida kan. Pasti adalah yang kayak lolos satu gitu, lolos beberapa. Nah, di mana dia bakal dicerna, di mana dia bakal ketemu sama amilase, dia bakal ketemu amilase di pankreas, di usus halus. Jadi, amilase itu ada di mulut dan di usus halus. Jadi ada yang di saliva dan juga ada yang di pankreas amilasenya. Nah, kan tadi udah ya, polisakarida, nasi itu dia akan dipecah menjadi maltosa. Itu adalah bentuk dari disakarida. Nah, disakarida ini adalah ikatan glukosa sebanyak dua glukosa. Nah, tubuh itu hanya bisa menyerap glukosa itu dalam bentuk monosakarida atau yang paling sederhana. Dia tidak ada ikatan, dia cuma satu glukosa tok ya. Kita hanya bisa menyerap gula itu dalam bentuk monosakarida. Nah, kan tadi masih dalam bentuk disakarida kan, dalam bentuk dua ikatan glukosa. Nah, itu belum bisa diserap, dia harus dipecah dulu. Jadi kalau tadi ada maltosa dari hasil pemecahan nasi, dia bakalan dipecah lagi di usus halus oleh enzim maltase menjadi dua glukosa. Oke. Jadi satu maltosa itu bakal dipecah oleh enzim maltase menjadi dua glukosa. Jadi dua glukosa. Nah, gula tuh tidak hanya dari nasi, ada juga dari susu. Kalau dari susu dia namanya laktosa namanya. Nah, susu itu dia udah bentuknya disakarida ya, guys. Jadi kalau misalkan kita sudah mengonsumsi yang bukan bentuk polisakarida, berarti enzim amilase yang di mulut dia tidak bekerja karena dia sudah dalam bentuk yang cukup sederhana tapi belum monosakarida. Jadi dia bakal langsung masuk ke usus halus, bahkan ketemu sama enzim-enzim pemecah disakarida menjadi monosakarida. Kalau dia laktosa tadi susu, dia bahkan dipecah oleh enzim laktase menjadi satu glukosa dan satu galaktosa. Jadi satu laktosa itu hasilnya adalah satu glukosa dan satu galaktosa. Nah, kecuali nasi sama susu ada apa lagi, Kak? Ada sukrosa. Sukrosa itu adalah contohnya gula pasir. Waduh, gula pasir. Ini ya, sukrosa ada juga. Sukrosa itu dia sudah bentuknya disakarida, dua ikatan glukosa. Nanti dia di usus halus bahkan ketemu sama enzim
sukrase, ini di pankreas. Yang produksi enzim ini di pankreas ya guys. Nanti kalau sukrosa bakal ketemu sama enzim sukrase akan dipecah menjadi monosakarida. Ingat ya, semua bentuk gula yang masih bukan monosakarida, tubuh akan memecah itu menjadi monosakarida. Karena tubuh hanya bisa menyerap gula dalam bentuk monosakarida. Oke, dalam bentuk monosakarida. Kalau belum monosakarida, berarti belum bisa diserap tubuh. Jadi harus monosakarida. Sukrase dia jadinya satu glukosa dan satu fruktosa. Nah, monosakarida itu tidak hanya glukosa ya, tapi juga ada fruktosa, ada galaktosa. Jadi satu glukosa dan satu fruktosa. Oke, nah next nanti pasti tahu udah menyerap glukosa, nanti di pankreas itu sudah tahu nih. Oh, ada glukosa. Dia akan produksi insulin. Nah, insulin ini diproduksi oleh sel beta pankreas. Sel beta pankreas. Dia akan memproduksi insulin. Nah, ini terjadi kalau kita pada kondisi sedang makan ya, fasting, sedang makan. Jadi pankreas tahu ada glukosa masuk, lalu alatnya dia yaitu sel beta pankreas bakalan memproduksi insulin. Yang nantinya insulin ini akan mengarahkan glukosa menuju ke liver. Jadi glukosa ini akan ke liver dulu. Akan ke liver dulu. Nah, nanti di liver, kalau misalkan, ada gambaran nggak ya? Nah, ini ya, dia bakalan ke liver dulu. Kalau misalkan kita kondisinya itu kan sedang makan yang banyak ya. Kan kita tidak mungkin langsung menggunakan makanan kita yang baru kita makan itu sekaligus di jam itu diolah semua kan. Pasti ada yang disimpan juga. Nah, pada saat glukosa itu sudah masuk ke liver, jadi dia akan disimpan dulu. Akan terjadi mekanisme gliko, glikolisis. Glikolisis untuk menyimpan menjadi glikogen, terus lipogenesis, sorry, kok glikolisis. Glikogenesis untuk membentuk glikogen, kemudian lipogenesis untuk menyimpan. Jadi kalau misalkan di hati, kan kita bisa menyimpan glukosa itu ada di dua tempat ya, di hepar sama di otot. Jadi pada saat awal mula kita mengonsumsi glukosa, nanti insulin bakalan memasukkan glukosa melewati eh, glukosa transporter ya. Jadi di hepar dia bakalan masuk melewati eh, glukosa transporter. Nah, kalau glukosa transporternya di hepar dan di muscle sama di adiposa tisu, itu dia glukosa transporter yang 4. Jadi ada banyak jenis glut ya, ada glut 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, tapi saat dia masuk ke dalam pankreas pas di awal-awal tadi, dia bukan masuk melewati glut 4, tapi dia masuk melewati glut 2. Nah, glut 2 ini dia tidak perlu bantuan insulin buat masuk ke dalam pankreas. Dia secara difusi aja. Jadi dia bakal difusi ke pankreas, hasil insulin dulu, baru dari insulin ini dia bakal mengarahkan si glukosa untuk menuju ke hepar dulu. Nah, kalau di otak ini ada glut 1 dan glut 3 nih. Glut 1 ada, glut 3 juga ada. Nah, untungnya tubuh kita itu eh, tidak menggunakan insulin untuk bisa mengarahkan glukosa ke dalam otak. Jadi itu untung banget ya. Kalau kita misalkan kita menggunakan insulin untuk memasukkan glukosa ke dalam otak, pada orang-orang kondisi DM, diabetes mellitus, kan dia ada kondisi resisten insulin kan. Kalau kita tidak bisa memasukkan glukosa dalam otak, otomatis orangnya bakalan pingsan-pingsan lah, tidak sadarkan diri lah. Jadi untungnya kita tuh tidak
membutuhkan insulin untuk memasukkan glukosa ke dalam otak. Tapi ini secara difusi dia. Jadi bisa masuk kapan saja. Selama ada glukosa, dia bisa masuk ke dalam otak. Nah, tadi glukosa bakalan menuju ke hepar dulu kan. Di hepar itu, ketika ada glukosa dalam jumlah yang banyak, pada saat kita sedang fasting, sedang makan, akan terjadi yang pertama glikolisis, glikogenesis, dan lipogenesis. Jadi pada awal-awal, kan kita bakal pakai dulu nih, glukosa kita pakai dulu buat jaringannya yang emang butuh glukosa buat produksi energi, maka dia masuk ke mekanisme glikolisis. Nah, pas sudah semua sel nih udah dapat glukosa buat hasil ATP, nah dia akan disimpan dong. Yang tidak mungkin kita maksa glukosa buat produksi banyak energi kan. Jadi pada saat semua sel itu sudah dalam kondisi sudah dapat glukosa nih, maka dia akan menyimpan glukosa menjadi glikogen. Nah, aku udah buatin di sini ada map bank istilah. Kalau misalnya nanti kalian lupa, ah, kira-kira kalau dari glukosa ke glikogen itu nama mekanismenya apa ya? Kalian bisa cek di sini. Aku udah buatin sebuah bank istilah. Jadi kalau kalian lupa, nanti kalau mekanisme dari substrat ini, istilah ini, mekanismenya apa ya namanya? Nah, lihat nih, glukosa ke glikogen. Mekanisme adalah glikogenesis. Oh, glikogenesis. Oke. Berarti pas kita mau menyimpan glukosa menjadi glikogen, mekanismenya adalah glikogenesis. Nah, pada saat di hepar sudah dalam kondisi yang penuh ya, udah penuh buat menyimpan cadangan glukosa, dia bakalan mengirim glukosa ini ke dalam jaringan otot, muscle. Nah, di muscle itu, kalau emang dalam kondisi banyak glukosa nih ya, muscle itu bakalan penuh lagi. Ini kan harus paham, kalau hepar dan muscle itu ada batasnya dalam menyimpan glukosa ya guys. Dia nggak unlimited. Kalau di hepar dan di muscle dia sudah penuh penyimpanan glukosanya, barulah dia akan menyimpan kelebihan glukosa ini ke dalam jaringan adiposa. Jadi glukosa akan dirubah ke piruvat, terus dari piruvat ke asil CoA. Jadi dari asil CoA itu bakalan diubah menjadi trigliserida. Trigliserida ini akan dibawa bersama dengan VLDL sebagai transporternya. Dia akan menuju ke jaringan adiposa. Tidak harus dalam bentuk asetil CoA ya, bisa dari glukosa langsung. Jadi glukosa dulu, dia langsung membentuk ke trigliserida, itu bisa langsung ya. Jadi dia bakalan masuk ke jaringan adiposa. Kalau misalkan di hepar sama di muscle dia udah penuh penyimpanannya, dia masuk ke sel adiposa buat menyimpan. Nanti dirubah tuh, nanti dari, antara aku udah masukin ini nih. Jadi glukosa dia bakalan fosforilasi dulu, biar nggak keluar masuk sel, dia bakalan difosforilasi dulu, penambahan fosfat, nanti baru dari situ akan dirubah menjadi asil CoA dan gliserol 3 fosfat, baru akan menjadi trigliserida yang bisa disimpan dalam jaringan lemak. Nah, berapa batasnya kita bisa menyimpan glukosa di jaringan lemak? Itu unlimited ya. Jadi bisa berapapun banyaknya itu bisa disimpan di jaringan lemak. Jadi lemak itu dia jumlah storage-nya itu unlimited. Bisa sebanyak-banyaknya. Oke. Nah, kalau misalkan tadi udah sampai mana? Tadi udah penyimpanan di lemak, di hati, dan di muscle. Nah, bagaimana mekanisme dari glikogenesis itu? Apa sih? Bagaimana sih kita kalau kita udah zoom secara molekular itu bagaimana sih mekanismenya? Ini adalah satu rantai glukosa ini ya. Jadi pada saat dia, misal ya,
dia mau disimpan di hepar. Nah, dia bakalan ketemu dengan molekul UDP. UDP atau uridin difosfat. Nah, UDP ini dia pada saat kondisi awal dia sudah standby. Dia sudah standby di hepar, di muscle, pokoknya yang bisa menjadi pokoknya yang bisa terjadi glikogenesis, dia udah standby. Nah, fungsi UDP ini dia sebagai lem, sebagai perekat. Ini UDP ini ya. Jadi ini adalah bangunan dari urasil, urasil tambah gula ribosa ditambah dengan 2 fosfat. Satu, dua. Nah, ODP ini dia bakalan membawa si glukosa. Dia bakal membawa si glukosa ke pasangan-pasangan glukosa lainnya yang sudah disimpan sebelumnya. Dia bakalan membawa dia ke. Nah, ODP kan dia melekatkan atom karbon satu, ya. Dia melekat di atom karbon satu yang akan ditempel ke atom karbon 4 dari glukosa yang di lainnya, yang di sebelahnya. Dia bakalan membawa mengikat atom karbon satu ke atom karbon 4 glukosa di sebelahnya. Yang nantinya akan timbul suatu ikatan, bond, yang namanya ikatan glukosida. Glukosida. Nah, glukosida bond ini fungsinya adalah merekatkan satu glukosa dengan glukosa lainnya. Nanti dia bakalan panjang, 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 dia bakalan panjang, 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 panjang. Nah, kalau yang bentuknya ada dua bentuk ya, bentuk glikogen ya. Kalau dia bentuknya lurus, ini namanya alpha 14 glukosidi. Jadi dia bakalan pada masa awal-awal dia bakalan dipasang dulu sampai dia bentuknya lurus dulu, untuk lurus dulu. Kalau dia sudah merasa, oh aku sudah panjang nih, dia bakalan nambahin glukosa di atom karbon yang ke-6. Ini ya, ini kan tadi atom karbon 6 nih. Ini 6, ini 4, ini 1 kan. Nah, aku udah panjang nih, masa aku bakalan lurus terus nih? Kan nggak mungkin, bakalan mentok kan. Aku bakalan pasang glukosa yang masuk yang paling baru buat tempel ke atom karbon ke-6. Nah, siapa yang mengarahkan glukosa buat ke sini? Ya tadi, UDP. UDP yang mengarahkan glukosa untuk menempel ke glukosa lainnya. Dia bakal membawa glukosa yang baru. Ini kalau udah panjang ya, posisi glikogennya udah panjang, alpha 14 glikosidi, dia bakal menempel ke atom nomor 6. Dia bakalan menempel di atom nomor 6. Ini ya. Nanti seterusnya bakalan panjang lagi, panjang lagi, panjang lagi, panjang lagi, panjang lagi, panjang lagi, sampai dia udah penuh. Nah, apa namanya yang menempel dengan atom karbon 6 ini? Namanya adalah alpha 16 glukosidi. Karena dia menempel antara atom karbon 1 di sini, ini 1, dengan atom karbon 6 di glukosa lainnya. Maka dia namanya alpha 16 glukosidi. Kalau dia dalam bentuknya lurus, dia namanya alpha 14 glukosidi. Kalau dia bercabang ke atas, dia namanya alpha 16 glukosidi. Ini tidak perlu kalian terlalu pelajari dalam-dalam ya. Yang penting aku jelasin dulu, nanti biar kalian sudah paham bagaimana ya secara rincinya. Jadi kalau kalian nanti bahas yang secara superficial, itu udah gampang. Jadi kalau kalian belum pelajari yang secara rinci, nanti kalau kalian membaca suatu skema, kalian nggak akan paham, karena kalian belum paham bagaimana secara rincinya. Jadi aku jelasin dulu bagaimana secara rincinya. Jadi kalau kalian sudah paham nih secara rincinya, oh begini ternyata. Jadi kalau kalian sudah melihat skema yang lainnya, udah paham.
Oh, ya misal dari sini dia secara rincinya tuh begini skemanya gitu. Oke, tadi udah bentuk 16 glukosidi dan 14 glukosidi. Ini adalah mekanisme dari eh, glikogenesis atau pembentukan glikogen. Nah, apa produknya? Produknya adalah glikogen. Apa fungsinya? Nanti fungsinya adalah kalau misalkan pada saat kondisi sudah puasa, nah tubuh itu akan memecah nih. Misalkan sudah habis nih ya glukosanya, dia bakalan memecah si glikogen untuk menjadi glukosa. Jadi ini sifatnya reversible ya. Jadi dari glukosa bisa ke glikogen. Kalau misalkan pada kondisi puasa, glikogen bisa diubah lagi ke glukosa. Nah, mekanisme apa namanya? Kalau dari glikogen ke glukosa, coba cek lagi tadi yang di halaman awal. Coba cek lagi sini. Dari glikogen ke glukosa. Oh ini, glikogenolisis. Oke. Jadi namanya adalah glikogenolisis. Itu dari glikogen ke glukosa. Terjadi pada saat tubuh sudah kehabisan glukosa, maka dia akan memecah glikogen sudah disimpan sebelumnya pada saat makan awal tadi menjadi glukosa. Oke. Terus next kita masuk ke tadi nih aku harap kalian sudah mengerti di penjelasannya bareng sama Arta tadi ya tentang lipogenesis. Jadi aku anggap sudah paham ini. Nah, terus kalau misalkan pada kondisi puasa itu bagaimana? Pada saat kondisi puasa bakalan terjadi eh, glikolisis dulu. Pertama glikolisis dulu, glikolisis, glikolisis. Nanti dari glikolisis sudah habis glukosanya, dia masuk ke glikogenolisis. Akan memecah glikogen jadi glukosa. Terus kalau udah berkurang banyak dari yang glikogen, mulai yang lipolisis, pemecahan. Ada masih kan nggak? Kalau misalkan lipolisis itu pemecahan dari substrat apa jadi apa? Ada yang masih ingat? Dari apa jadi apa? Bisa on mic guys, dicoba nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Halo, bisa dicek, bisa langsung on mic. Asam lemak dan gliserol, betul sekali. Jadi asam lemak dan gliserol. Jadi lipolisis ini adalah dari trigliserida menjadi asam lemak, fatty acid, dan gliserol. Yang nantinya ini asam lemak akan jadi asetil CoA, asetil CoA dioksidasi jadi asetil CoA. Nanti yang gliserol dia bakalan masuk ke gluconeogenesis. Jadi dia bakalan dipecah menjadi atau diubah menjadi glukosa. Oke, tadi udah mulai yang lipolisis ya, lipolisis. Terus kalau dia udah mulai berkurang nih, sudah mulai berkurang lipolisisnya, udah mulai berkurang lemaknya, dia masuk ke mekanisme gluconeogenesis. Nah, gluconeogenesis ini itu udah mulai berbahaya. Nah, apa substrat yang dipakai buat masak menjadi glu? Kita kan masih belum tahu ya. Gluconeogenesis ini ubah dari apa jadi apa sih? Coba cek lagi di awal. Gluconeogenesis, gluconeogenesis, gluconeogenesis. Oke, gluconeogenesis itu adalah memasak prekursor bahan-bahan yang non karbo menjadi glukosa.
Ini aktif pada saat fase kita sedang puasa, sedang lemak udah habis, udah mulai menipis lemaknya, glukosa udah habis, dia bakalan masuk ke tahapan gluconeogenesis. Ini biasanya di atas 12 jam ini. Udah aktif di atas 12 jam. Ini berbahaya nih ya. Ini berbahaya. Jadi usahakan kita pada saat puasa atau pada saat olahraga, jangan terlalu over, karena kalau glukosa sudah habis, lemak sudah habis, tubuh akan mengubah bahan-bahan yang non-karbo itu menjadi glukosa. Apa saja substratnya? Itu bisa dari asam amino. Mana ya tulis ya? Ini S ini substrat ya, substrat gluconeogenesis. Misal. Neogenesis. Ada apa aja substratnya? Pertama bisa dari asam amino. Asam amino. Nah, tapi ingat ya, asam amino ini tidak serta-merta pakai asam amino, amino yang dari eh, kita konsumsi secara esensial ya. Yang dipakai buat menjadi glukosa adalah asam amino yang glukogenik. Glukogenik. Jadi asam amino yang tadi kita sempat simpan sebagai asam amino. Jadi ada glukosa yang sudah berlebih, dia bisa diubah menjadi asam amino. Nah, hasilnya dari glukosa menjadi asam amino ini adalah asam amino yang glukogenik. Jadi dia terbuat dari glukosa awalnya. Nah, kecuali dari asam amino, dia juga bisa mengambil dari laktat. Bisa dari laktat, bisa dari gliserol, dan lain-lain. Yang nantinya, substrat-substrat ini dia bakalan diubah menjadi glukosa. Dan di glukosa itu dia bakalan untuk produksi ATP. Nah, pas sudah masuk ke tahapan gluconeogenesis, misalkan dia sudah benar-benar udah waktunya lama ya, lebih dari 12 jam, kan tadi ada lipolisis ya, kan dia menghasilkan ada fatty acid. Nah, kalau misalkan si FA ini dia sudah menjadi asetil CoA, tapi dia sudah berlebihan, nantinya si asetil CoA ini bakalan masuk ke mekanisme ketogenesis, ya. Jadi kompensasi ketika orang itu sedang puasa, yang paling besar tuh dari ketogenesis sebenarnya, bukan dari gluconeogenesis, tapi dari ketogenesis dengan cara memecah trigliserida menjadi asam lemak. Nanti asam lemak bakal diubah ke asetil CoA buat menjadi bahan produksi ATP. Bagaimana mekanismenya di sini? Ini adalah proses ketogenesis. Jadi pada saat tubuh itu sudah kekurangan glukosa, tubuh akan memecah trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Nanti si gliserol dia bakal masuk ke gluconeo, masuknya ke gluconeo. Nah, si FA atau fatty acid dia bakalan diubah ke asetil CoA dengan mekanisme beta oksidasi asetil CoA. Baru dari asetil CoA, kalau misalkan ini sudah berlebihan ya, berlebihan dan tidak eh, lagi masuk ke siklus Krebs, dia bakalan membantu juga dengan mekanisme eh, ketogenesis. Jadi dia bakal mengubah asetil CoA menjadi asetil CoA, asetil CoA. Nanti bakalan diubah menjadi asetoasetat dan beta beta hidroksi butirat.
dari sini dia akan diubah menjadi asetoasetat dan beta hidroksibutirat. Beta hidroksibutirat. Nah, antara dua ini bisa reversible ya. Jadi dari asetoasetat bisa ke beta hidroksibutirat, dari sini juga bisa ke sini. Ini sifatnya reversible, bisa bisa saling mengubah gitu. Nah, kecuali dari dua ini yang sebagai hasil utama dari pemecahan asetoasetil KOA, ada hasil sampingan lagi satu namanya aseton. Nah, aseton ini adalah eh, suatu molekul yang gampang menguap. Ini mudah menguap. Jadi kalau misalkan terjadi ketogenesis secara terus-menerus, bakalan terjadi penumpukan aseton. Nanti dia bakalan menguap, barulah akan muncul suatu kondisi nafas itu terasa seperti buah. Nah, itu masuk ke jawaban dari skenario. Ada rasa seperti buah busuk gitu, atau aroma seperti aseton. Ini karena ada penumpukan aseton dari sebagai hasil samping dari mekanisme ketogenesis. Nah, tadi si beta hidroksibutirat dan asetoasetat bakalan dilepas menuju ke aliran darah. Dia bahkan dikirim ke organ-organ atau jaringan-jaringan yang kecuali hepar. Ingat ya, ketogenesis itu, ketolisis itu tidak terjadi di hepar, tapi dia terjadi di jaringan yang kecuali hepar, ekstra hepatik organ. Oke, ekstra hepatik organ. Nanti si beta hidroksibutirat atau si asetoasetat itu bakalan diubah menjadi asetoasetil KOA. Nanti diubah lagi menjadi asetil KOA oleh enzim tiolase. Baru dari asil KOA, dia bakalan masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan banyak ATP. Gitu. Ini mekanisme dari ketogenesis. Nah, ini adalah kompensasi ketika tubuh sedang puasa. Oke, tadi apa aja? Ada glikolisis, glikogenolisis, lipolisis, gluconeogenesis, dan ketogenesis. Nah, bagaimana mekanisme pemecahan glikogen menjadi glukosa yang secara molekular? Nah, ini adalah mekanisme dari pengubahan glikogen menjadi glukosa. Jadi yang tadi, kan dia udah membentuk glikogen ya ini ya. Nanti bakalan dipecah, dia dipotong. Dipotong oleh enzim glikogen fosforilase. Jadi bahkan dipotong menjadi sebuah potongan-potongan glukosa. Yang nantinya si potongan-potongan glukosa ini bakalan diedarkan ke pembuluh darah menuju ke jaringan yang butuh glukosa. Nah kan tadi kan mekanisme glikogenesis itu terjadinya kan di hepar dan sel otot. Nah yang bisa memecah glikogen dan mengedarkan glukosa ke aliran darah atau ke semua jaringan itu cuma di sel hepar. Oke, tidak mungkin terjadi di sel otot. Kalau glukosa dia sudah masuk ke sel otot, memang dia bisa terjadi glikogenesis buat bentuk glikogen, tapi itu untuk otot itu sendiri. Jadi nggak mungkin dari otot itu akan eh, glikogenolisis akan mengedarkan glukosa yang punyanya si otot itu ke ototnya lainnya nggak, itu nggak mungkin, oke? Jadi yang bisa eh, membagikan glukosa untuk sel-sel lainnya adalah hanya di sel hepar aja. Nah itu note ya, itu penting ya. Jadi eh, sel yang hanya bisa membagikan, jadi sel yang bisa menjaga keseimbangan glukosa di aliran darah itu adalah sel hepar.
Sorry guys, kelempar. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sudah sampai di glukosa akan diedarkan ke seluruh sel-sel yang butuh glukosa. Nah, kemudian bagaimana mekanisme dari gluconeogenesis itu? Ini adalah proses memasak bahan-bahan yang non-karbo menjadi glukosa. Nah, misalkan yang pertama adalah dari gliserol. Kita biar nggak terlalu loncat jauh, kita akan pelajari dulu bagaimana proses dari glikolisis ya. Kita masuk ke glikolisis. Nah, ini adalah proses glikolisis. Glikolisis itu nantinya hasil akhir adalah menjadi 2 pirufat, 2 NADH, tambah 2 ATP. Oke. Nah, glikolisis itu terjadi ketika sel-sel otot itu membutuhkan energi. Jadi dia akan meminta insulin untuk memasukkan glukosa ke dalam sel otot. Nah, dia itu hanya bisa memasukkan glukosa dengan bantuan insulin. Itulah kenapa dia gelatnya itu gelat 4. Jadi gelat 4 itu adalah glukosa transporter yang membutuhkan bantuan insulin untuk bisa memasukkan glukosa ke dalam sel dia. Oke. Jadi glukosa bakal masuk ke sel otot, dia bakalan difosforilasi. Kenapa difosforilasi? Kalau dia tidak difosforilasi, glukosa ya bakal keluar lagi. Jadi dia tuh bisa keluar masuk dengan bebas ini ya, glukosa ini ya. Jadi biar dia nggak keluar dengan bebas, dia bakalan difosforilasi. Akan ada penambahan fosfat. Oke. Oke, jadi glukosa masuk ke dalam sel, dia bakalan terjadi penambahan fosfat oleh enzim heksokinase yang pertama ini. Heksokinase. Hekso artinya 6, kinase artinya mekanisme penambahan atau perubahan. Dia akan ditambahkan gugus fosfat. Bagaimana caranya? Dengan cara meminta fosfat dari ATP, kan adenosin sin trifosfat. Trifosfat. ADP adalah adenosin difosfat. Dia akan fosforilasi dengan cara meminta fosfat dari ATP. Jadi ATP bakalan melepaskan satu gugus fosfatnya yang akan disumbangkan ke glukosa ini. Dia bakalan menempelkan si fosfat ke atom nomor 6, atom karbon nomor 6. Makanya namanya adalah glukosa 6 fosfat. Oke. Jadi ada penambahan fosfat ke atom karbon nomor 6. Hasilnya adalah glukosa 6 fosfat. Nah, tadinya ATP yang sudah diambil satu fosfatnya, dia bakal berubah menjadi adenosin difosfat. Sisa 2 fosfat aja kan. Diambil satu, dipakai buat si glukosa. Jadinya produk dari ATP yang dia sumbangkan fosfatnya akan berubah menjadi adenosin difosfat. Adenosin tambah 2 fosfat. Dari awalnya ada 3, diambil satu buah glukosa, berubah menjadi adenosin 2 fosfat. Terus si fosfatnya akan menempel ke atom karbon nomor 6 menjadi glukosa 6 fosfat. Nah, next akan terjadi isomerasi. Jadi isomerasi itu akan terjadi perubahan bangunan, tapi reaksi kimia itu masih sama. Ini kan dia glukosa ya bangunannya kan. Dia akan diubah bangunannya menjadi bangunan fruktosa. Ini dia sama reaksi kimianya, tapi bangunannya itu beda. Tadi yang glukosa, jadi fruktosa. Ini dia bisa irreversible. Reversible. Bisa dari glukosa ke fruktosa, dari fruktosa ke glukosa. Oleh enzim fosfoeksoisomerase. Jadi akan terjadi isomerasi. Fosfoeksoisomerase. Nah, next lanjut lagi. Dari fruktosa 6 fosfat akan terjadi penambahan fosfat lagi. Berarti dia minta lagi ke ATP. Dia nempelin ke atom karbon nomor 1. Menjadi fruktosa 16 bifosfat. Nah, ini tadi ya
Kan tadi cuma ada satu fosfat di atom karbon nomor 6. Kan dia bakal nambah lagi, minta fosfat lagi ke ATP, tambah di atom karbon nomor 6 sama atom karbon nomor 1. Menjadi fruktosa 16 bifosfat. Oleh enzim apa? Oleh enzim fosfofruktokinase. Aja, kalau udah terjadi penambahan fosfat, berarti deesikinase. Fosfofruktokinase 1. Oke. Nah, nantinya si fruktosa 16 bifosfat ini akan dipecah menjadi dua oleh enzim aldolase. Dia bahkan dipecah menjadi dua. Nggak ada gambarnya ya. Sorry guys, nggak ada gambarnya yang jadi dua. Jadi dia pokoknya akan dipecah menjadi dua. Kayak misalkan jadi kanan kiri gini. Dia bakal menghasilkan gliseraldehid 3 fosfat atau G3AP, GA3AP, 3P. Dan dihidroksi aseton fosfat. Nanti yang bakal lanjut lagi ke glikolisis itu bukan si dihidro ini ya, tapi si GA3P. Nah, bagaimana cara dia bisa dua kali? Kan kanan kiri ya, dua kali ya. Pertama yang dari ini, dari si GA3P dulu yang pertama kali, satu kali dulu. Nanti yang si dihidro ini bahkan diubah lagi menjadi GA3P. Baru yang kedua kalinya. Makanya dia dua kali. Dua kali eh, dua kali mekanisme itu. Tuh. Tadi udah ya, dari GA3P dia bakalan menjadi eh, 1,3 bifosfogliserat oleh enzim namanya gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenase. Akan menghasilkan 2 NADH tambah 1 atom hidrogen. Ini dua ini kan tadi ada dua kali ya. Makanya dia menghasilkan 2 NADH plus hidrogen. Lalu dari 1,3 bifosfogliserat bakal menjadi 3 fosfogliserat oleh enzim fosfogliserakinase. Kemudian bakalan jadi 2 fosfogliserat oleh enzim enolase. Fosfogliserat mutase. Terus dari 2 fosfogliserat bakalan diubah menjadi fosfoenol piruvat oleh enzim enolase. Terus dari fosfoenol piruvat akan menjadi piruvat oleh enzim piruvat kinase. Jadi hasilnya adalah piruvat. Jadi mekanisme glikolisis itu utamanya adalah menghasilkan piruvat. Nah, apa aja yang terjadi piruvat? Coba kita hitung bareng-bareng ya. Tadi yang pertama ada ini ATP, 2 ATP, 2 ATP, ada 4 ATP, terus 2 NADH plus H, ada 2 ini ya. Kemudian juga di sini ada ATP. ATP. Nah, tadi yang di awal itu kan kita ngutang ya. Kita ngutang ke sitoplasma buat minjem ATP 2. 1, 2. Makanya tadi kan kita menghasilkan ada 4 ATP dan 2 NADH plus H. Kita pakai 2 ATP buat bayar utangnya yang tadi kita pinjem buat pembentukan ini. Kita bayar ke sini, kita bayar ke sini. Makanya hasil akhirnya adalah 2 ATP. Hasil bersihnya adalah 2 ATP. Jadi kesimpulannya adalah glikolisis itu akan menghasilkan 2 piruvat, 2 NADH plus hidrogen, dan 2 ATP. Jadi karena kita udah pakai 2 buat bayar utang. Tuh. Tapi hasil bersihnya adalah ini semua. Ini terjadi di sitosol. Oke. Nah, next. Kalau misalkan ini kita tidak perlu aerob ya, tidak perlu oksigen. Kalau misalkan tubuh kita dalam kondisi kekurangan oksigen, dalam kondisi yang anaerob, kita akan mengubah piruvat ini menjadi asam laktat. Nah, kan piruvat itu kan dia ikatan eh, 3 atom karbon, ya kan? 3 atom karbon.
1, 2, 3. Nanti dia akan terjadi eh, penambahan hidrogen, penambahan alkohol. Dia akan terjadi penambahan hidrogen ke pirufat. Dia bakalan nambah hidrogen yang pada akhirnya dia akan menjadi asam laktat. Ini terjadi kalau misalkan dia kondisi anaerob. Anaerob dan dia butuh cepat ATP, maka dia akan mekanisme inilah yang terjadi. Jadi dari pirufat dia akan diubah menjadi asam laktat dengan kondisi anaerob. Nah, enzim apa yang mengubah itu? Ini oleh enzim nomor 11, laktat dehidrogenase. Dia mengubah asam pirufat menjadi asam laktat. Nah, ATP yang dihasilin dari mekanisme ini itu cuma 2 ATP aja. Makanya mekanisme ini itu kurang efektif. Tapi kalau dalam kondisi yang kita sedang ngos-ngosan, kita lagi olahraga, ngos-ngosan kurang oksigen, kan dia bakal masuk ke mekanisme anaerob. Nah, inilah yang terjadi pada kondisi kita kurang oksigen. Pirufat bakal diubah menjadi asam laktat. Jadi kalau tubuh membutuhkan ATP dalam kondisi yang cepat. Tuh. Nah, apa efek sampingnya kalau kita sering terus-terusan kita ngos-ngosan atau kita sering melakukan glikolisis yang anaerob, akan terjadi penumpukan asam laktat. Ini akan menumpuk nih. Yang pada akhirnya tubuh kita akan terjadi mekanisme kelelahan. Itu karena terjadinya penumpukan asam laktat. Itulah kenapa orang-orang yang kalau olahraga itu sampai ngos-ngosan, dia pasti akan merasakan capek. Karena itu terjadi penumpukan asam laktat ini. Gitu. Oke, itu udah yang tadi adalah proses dari glikolisis. Kesimpulan kecilnya adalah glukosa ini, satu glukosa akan menghasilkan 2 pirufat. Kalau misalkan dalam kondisi aerob ada oksigen, maka tubuh akan memproduksi ATP melewati mekanisme siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Oke, ini kalau tubuh itu cukup oksigen. Ini aerob ya, ini kondisinya aerob. Ini kondisinya aerob. Nah, kalau kita sedang lagi ngos-ngosan, HT-nya tinggi, ngos-ngosan, tubuh akan mengubah pirufat menjadi asam laktat karena butuh cepat kan. Ngos-ngosan kan butuh cepat kan. Ini kondisi anaerob. Kondisi anaerob. Oke. Nanti hasilnya adalah 2 pirufat menjadi 2 asam laktat. Nanti hasilnya adalah 2 ATP. Dikit banget. Itulah kenapa orang-orang yang olahraga itu penting buat menjaga HR dan nafas. Jadi jangan sampai kita ngos-ngosan. Karena kalau kita ngos-ngosan, nanti olahraga kita bakalan cepet capek jadinya. Gitu. Oke. Nah, ini adalah mekanisme ringkasan ya, ringkasan. Kalau misalkan kita konsumsi itu bukan langsung monosakarida, tapi seperti kita konsumsi susu, laktosa, terus kita konsumsi gula pasir, sukrosa. Nah, ini yang terjadi. Ini yang di fase 1 ini ya. Ini fase 1 nih, fase 1. Jadi dia ke sini dia, ke sini. Nah, pada saat kondisi laktase, kan tadi ingat ya, kalau satu laktase itu bakal dicerna menjadi monosakarida, yaitu satu glukosa dan satu galaktosa. Oke, dia ke sini, dia ke sini. Terus dari glukosa yang dari laktase, dia bakalan menjadi glukosa 6 fosfat oleh enzim heksokinase. Terus terusnya yang dari galaktosa dia bakalan diubah menjadi UDP galaktosa. Dia galaktosa jadi UDP glukosa, terus menjadi glukosa 1 fosfat, lalu dia lagi seterusnya sampai ke fruktosa 1,6 bifosfat. Terus kok misalkan dia sukrosa, sukrosa kan dia menghasilkan satu glukosa
dan satu fruktosa kan. Ya dia bakalan yang fruktosa dia bakalan eksokinase menjadi fruktosa 6 fosfat dan dia langsung nerusin ke eh, skema glikolisis. Tuh. Nah, kalau misalkan dia bentuk gula yang lebih rumit lagi, manosa misalkan. Ini manosa, ya dia sama, dia bakalan diubah ke manosa 6 fosfat dengan enzim heksokinase, dia bakal menjadi fruktosa 6 fosfat oleh enzim fosfomanos isomerase. Jadi di isomerasi jadi dari manosa jadi fruktosa. Tuh. Dia sama reaksi kimianya, tapi yang pembangunnya tuh beda. Dia sama-sama 6 fosfat, tapi bangunannya tuh beda, fruktosa. Oke, ini baru yang mekanisme glikolisis ya guys. Ini glikolisis. Ini kesimpulan kecilnya. Jadi semoga kalian paham. Next, kita masuk ke siklus asam sitrat. Jadi kalau kondisi tubuh kita itu sedang cukup oksigen, maka si piruvat ini akan masuk ke mitokondria dan dia bakalan menjalani mekanisme yang namanya siklus asam sitrat untuk menghasilkan ATP yang sangat banyak. Ini adalah siklus asam sitrat. Jadi yang tadi piruvat kan dia kan terbentuk dari tiga atom hidrogen. Dia bakal masuk ke dalam mitokondria. Nanti di mitokondria dia akan diubah menjadi asetil CoA. Dia akan melepas satu ikatan atom karbonnya, melepas satu dan menambahkan KOA di situ. Jadi hasilnya adalah asetil CoA. Jadi asetil CoA itu adalah dua ikatan atom karbon ditambahkan KOA. Nanti kan kan dia tiga kan. Dia bakal dilepas satu karbonnya tambah CoA menjadi asetil CoA. Nah, di sini juga akan terjadi mekanisme eh, pelepasan atom hidrogen. Nah, agar si hidrogen yang dilepas dari si piruvat ini tidak menjadi radikal bebas atau suatu elektron yang tidak punya pasangan, adalah satu molekul namanya NAD buat menerima atom hidrogen yang tadi dilepas sama si piruvat. Jadilah dia NADH plus hidrogen gitu. Jadi NAD ini fungsinya untuk menerima elektron-elektron yang lepasan sendiri agar tidak menjadi radikal bebas. Dan itu berbahaya kan radikal bebas kan gitu. Makanya dia menangkap si elektronnya sendiri ini akan menjadi NADH plus hidrogen. Agar tidak terjadinya radikal bebas yang berbahaya. Oke, next dari asetil CoA, dia bakalan masuk ke KEPS. Dia bakalan masuk sama oksaloasetat. Nah ini ya. Dari piruvat, dia bakalan asetil CoA. Dia bakalan bergabung dengan oksaloasetat. Nah, kan ini kan asetil CoA kan dia dua karbon. Nah, oksaloasetat ini dia empat karbon. Ada empat karbonnya. Satu, dua, tiga, empat. Dia bakalan bergabung menjadi satu antara oksaloasetat dengan asetil CoA menjadi sitrat. Ini dia 6 karbon. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kan tadi 2 tambah 4 jadinya 6. Ini dia 6 karbon sitrat oleh enzim sitrat kinase. Oke, terus dia berubah jadi uh, cis asonitate oleh enzim asonitase. Terus dia jadi diisositrat oleh enzim akonitase. Kemudian dia jadi, nah di sini dia antara diisositrat ke alpha ketoglutarat ada pembentukan NADH lagi. Jadi dia akan terjadi pelepasan pelepasan hidrogen kan dari si diisositrat. Coba kita cek ya, kita pastiin ya. Nah, ini kan tadi kan ini adalah diisositrat kan, diisositrat. Dia bakalan terjadi pelepasan pelepasan hidrogen. Nah, ini yang warna biru, ini adalah hidrogen. Hidrogen ya.
dia akan melepaskan dua hidrogen. Coba cek di sini. Nah, kan dia hilang satu nih, hilang satu di sini. Dia akan melepaskan hidrogen dan eh, satu atom satu eh, atom satu oksigen, satu karbon, sorry, satu karbon. Oh, no, satu oksigen, guys, sorry. Dia bakal melepas dua hidrogen dan satu oksigen. Maka dia hasil adalah NADH dan CO2. Jadi tadi dia melepas dua hidrogen, dia melepas di sebelah mana ya? Dia melepas di sebelah, nah ini ya, kan ini hilang nih kan? Mana sini nih? Salah, salah, salah. Antara ini sama ini ya. Dia melepas dua hidrogen dan satu molekul karbon. Ya kan, karbon ya. Dia melepas dua hidrogen dan satu karbon. Maka dia hilang kan? Hilang. Ini dia bakalan dilepas yang si karbon ini dia bakalan dilepas satu dan dia melepas dua hidrogen. Mana yang tadi hilang? Tadi yang hilang adalah hidrogen di sini, hilang satu nih. Ini hilang satu, terus lagi yang hilang. Ini juga hilang satu nih, ini hilang satu. Nah, jadi dia melepas dua hidrogen dan satu atom karbon. Nah, nanti yang menangkap si hasil lepasan ini adalah NAD dan oksigen. Itu. Makanya dia bakalan, si NAD dia menerima si hidrogen menjadi NADH plus hidrogen. Nanti yang si karbon yang tadi kelepas, dia bahkan ditangkap sama oksigen. Jadilah dia CO2 yang akan dihembuskan oleh nafas. CO2. Semoga paham ya. Jadi fungsinya, itu kenapa dibutuhkan siklus Krebs ini, dia hanya bisa berlangsung kalau ada oksigen. Kalau misalnya tidak ada oksigen, tadi yang atom karbon ini dia dilepas, dia bakalan berkeliaran. Jadilah dia radikal bebas. Oleh karena itu dia harus berpasangan oleh oksigen agar tidak menjadi radikal bebas yang berbahaya. Oke, next. Jadi dia hasilin ada NADH dan CO2 ya di sini ya. Terus next, dari alpha ketoglutarat bakal menjadi succinyl-CoA. Ini dia oleh enzim alpha ketoglutarat dehidrogenase. Jadi dia hasil lagi NADH plus H plus CO2. Dia sama, bakal cek ada yang kelepas ya, atom karbon sama hidrogennya. Terus dari succinyl-CoA akan menjadi succinat. Ini dengan enzim succinyl-CoA sintetase. Nah, ini juga ada produksi ATP nih. Berarti, nah GTP ini dia bisa diubah jadi ATP ya. Ini cuma beda bangunan. Jadi dia bisa mengubah ADP menjadi ATP perantara GTP. Jadi ini sama ya artinya ya. GTP dia bisa jadi perantara pengubahan ADP jadi ATP. Jadi dia menghasilkan ATP nih di sini nih. Antara succinyl-CoA dengan succinat dia menghasilkan ATP. Terus dari succinat ke fumarat ini oleh enzim succinate dehydrogenase. Terus dari fumarat dan malat akan melewati atau akan dibantu diubah oleh enzim fumarase. Terus dari malat ke oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Tuh, dia juga ada ini ya, ada pelepasan eh, hidrogen. Nih, kita cek mana yang hilang nih. Yang hilang ada di, nih, hitung ya ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Hilang 2 kan? Bahkan diambil sama NAD. Menjadi NADH plus hidrogen. Jadilah dia lagi oksaloasetat. Nah, nanti oksaloasetat ini dia kecuali tidak hanya bisa memasangkan dengan asil CoA, tapi ini juga bisa menjadi
masuk ke mekanisme gluconeogenesis juga sebagai salah satu substratnya. Dia menjadi gluconeogenesis. Jadi dia juga bisa menyumbangkan bantuan ya dengan cara menjadi substratnya di gluconeogenesis. Nah, nantinya si NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari siklus Krebs ini bakalan menuju ke mekanisme fosforilasi oksidatif. Dia akan pergi ke rantai transport elektron yang ada di dinding dari membran mitokondria yang inner. Ada dua ya, ada yang outer sama inner. Nah, si rantai transport elektron ini dia terletak di pinggiran sepanjang inner matriksnya mitokondria. Ini di sini ya, di sini. Oke. Nah, apa yang terjadi? Nanti si NADH dan FADH ada 4 kompleks di rantai transport elektron. Ada kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, dan kompleks 4. Nanti kan kita menghasilkan ada NADH ya, sama FADH di sini ya. Nah, nanti ya si NADH dan FADH2 yang tadi kita sudah hasilkan di siklus Krebs, dia bakalan merangsang mekanisme rantai transport elektron ini. Jadi si NADH dulu, dia bakal menuju ke kompleks 1 dari rantai transport elektron, dia akan melepaskan hidrogennya. Jadi dia akan menyumbangkan hidrogennya si NADH ini ke kompleks 1. Oke? Dia bakalan menuju ke suatu kompleks di sini ya. Kompleks ini. Nah, kecuali si NADH, nanti juga ada FADH2 ya. Nah, kalau yang si FADH2 ini, dia bakalan menyumbangkan hidrogennya ke kompleks 2. Jadi dia sama ke arah sini. Nah, setiap ada hidrogen yang melewati kompleks, jadi kalau misalnya ada hidrogen yang melewati kompleks 1, akan terjadi pengeluaran atom hidrogen ke intermembran space. Jadi, nah ini kan ada membrannya inlet dari mitokondria dan outlet. Nah, yang di antara inner sama outer ini ada yang namanya intermembran space. Nah, tadi kalau ada hidrogen yang melewati satu kompleks, dia akan mengeluarkan atom hidrogen menuju ke intermembran space. Nah, keluar nih kan, dari dalam keluar, ya, terus hidrogen dia bakal lewat lagi ke kompleks 3, keluar lagi hidrogen dari sini, terus lagi dia ke sitokrom C, dari sitokrom C dia bakal masuk ke kompleks 4, keluar lagi hidrogen dari kompleks 4, karena dia dilewati oleh hidrogen. Nah, nanti finishnya si hidrogen ini, kemana sih dia? Dia bakalan diambil oleh oksigen. Oke. Jadi kan, ini kan hidrogen ya, kan dia masih dikompress kan dia masih kondisi yang bebas. Dia harus diambil dong, biar dia tidak menjadi radikal bebas. Nah, yang mengambil dia ini adalah oksigen. Itulah kenapa oksigen itu penting pada mekanisme siklus Krebs ini. Dan untuk menangkap atom-atom yang bebas berkeliaran di mekanisme itu. Jadi si oksigen ini dia bakal mengambil hidrogen yang tadi bergerak bebas di rantai transport elektron. Hasilnya adalah H2O. Ini adalah hasilnya. Jadi yang tadi hidrogen dari NADH dan FADH2 ini bakalan diambil oleh oksigen menjadi H2O. Gitu. Agar tidak menjadi radikal bebas yang berbahaya. Nah, tadi yang atom hidrogen yang tadi keluar ke intermembran space, dia bakalan kemana? Dia bakalan masuk ke ATP sintase. Ini sebuah kompleks, sebuah alat namanya ATP sintase. Nanti ion hidrogen yang tadi dari intermembran space, dia bakalan masuk melewati ATP sintase. Jadinya si ATP sintase ini dia bakal aktif karena dilewati oleh hidrogen itu. Nanti si ATP sintase ini bakalan memasangkan ADP yang berkeliaran di uh, area matriks mitokondria dalam, dipasangkan dengan fosfat.
Jadi ADP yang berkeliaran dan fosfat yang berkeliaran bakalan dipasangkan oleh si ATP sintase ini menghasilkan ATP gitu. Lalu ntar dia menghasilkan ATP dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi yang bekerja yang menghasilkan ATP paling banyak itu terjadi di ini ya, terjadi di fosforilasi oksidatif ini. Jadi di rantai elektrolit ini. Nah, berapa yang dihasilkan ATP-nya? Sekitar 26 hingga 28 ATP. Ini tadi ya, dari rantai atas elektron, dia menghasilkan 26 hingga 28 ATP. Terus tadi dari asam siklus Krebs, tadi menghasilkan 2 ATP kan? Ini. Kan tadi dia ada 2 piruvat, tadi dia 2 kali siklus Krebs kan? Tadi dia ada menjadi 2 ATP. Jadi dari siklus Krebs dia ada 2 ATP. Kemudian dari apa lagi dari ATP? Glikolisis. Kan tadi menghasilkan 2 ATP. Nah, 2 dari glikolisis, 2 dari siklus Krebs, dan 2 dari 26 atau 28 dari fosforilasi oksidatif. Totalnya adalah 30 hingga 32 ATP. Ini. Inilah yang mekanisme yang paling banyak menghasilkan ATP. Itu. Oke. Dari yang sampai siklus Krebs, ada masih belum ngerti, guys? Kita lanjut lagi. Ada masih belum paham? Atau sudah paham? Kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung chat atau bisa langsung on mic ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini udah. Nah, kita masuk ke ini ya soal dari skenario contohnya di PPT Dr. Fitranisa. Semoga ada gambarnya ya, guys. Yuk, kita coba jawab ini ya. Oke, kita bakalan coba menjawab soal skenario yang karbohidrat. Oke, kita coba baca dulu soalnya. Seorang remaja perempuan berusia 17 tahun dibawa oleh ibunya ke praktek dokter dengan keluhan lemas. Oke, lemas. Pasien juga merasa pusing dan penurunan berat badan sejak 4 bulan yang lalu. Dari anamnesis didapatkan pasien menjalankan diet rendah karbo yang sangat ketat sejak 6 bulan. Wah, ini lama ini ya, 6 bulan. Sejak 6 bulan. Tujuannya untuk mendapatkan tubuh yang langsing sebagai syarat menjadi seorang model. Dari pelvis didapatkan tekanan darahnya normal, dia frekuensi nadia juga masih normal, respirasi juga masih normal, antroponya 40 kg, TB 168, didapatkan tanda dehidrasi dan nafas beraroma buah. Dari pemeriksaan laboratorium didapatkan kadar glukosa darah itu 50 mg 50 mg. Nah, kadar normalnya glukosa itu di kisaran 70 sampai 100 ya. Ini kondisi belum makan. Kalau dia setelah makan, 70 sampai kurang lebih 130-an. Nah, dia udah puasa ketat sejak 6 bulan yang lalu. Dan didapatkan glukosa dalam darahnya itu kurang. Berarti dia kondisinya hipoglikemia. Karena dia kurang dari 70. Kurang dari batas normal ya.
Nah, soalnya apakah produk metabolisme yang ditemukan secara abnormal dalam konsentrasi tinggi di urin? Nah, kita coba cek ya. Di sini dia ada yang aneh nih. Ada di nafasnya beraroma buah. Tadi aku udah sempat nge-spill kalau nanti dari ini akan menimbulkan penumpukan, nanti dia bakalan muncul suatu temuan fisik berupa nafas beraroma buah atau beraroma nah. Ada yang tahu jawabannya apa? Antara A, B, C, D, E. Ada yang tahu kah? C. Ketogenesis. C. Oke, ketogenesis. Jawabannya tuh benar ya. Terjadi penumpukan aseton. Penumpukan aseton. Ya nantinya si aseton ini kan dia kan mudah menguap ya. Dia mudah menguap, yang pada akhirnya dia menumpuk, dia bakalan menguap sampai ke area rongga mulut yang menyebabkan aroma mulut itu menjadi seperti buah busuk atau aseton karena ada penumpukan aseton itu. Berarti jawabannya adalah C, asetoasetat. C, benar sekali. Nomor dua, bagaimana mekanisme penyediaan energi dari awal berpuasa hingga kondisi saat ini pada pasien ini? Nah, kalau kalian sudah membaca soal, kalian kalau sudah mengerti yang tadi mekanisme dari glikolisis secara rinci, bagaimana secara molekularnya, bagaimana secara siklus Krebsnya, terus sampai ke fosforilasi oksidatif, kalian akan lebih lancar dan bisa menghemat waktu lebih cepat gitu. Jadi nanti jelasin dari sini ya, pada saat kondisi makan dia bagaimana, terus ya kalau kelebihan dia gimana, terus kalau puasa dia bagaimana. Jadi kalau kalian ketemu nanti soal nomor dua, kalian jelasinnya mulai dari sini aja. Dari saat dia kondisi sudah makan dia bakal gimana, terus kalau kelebihan dia bakal diapain, dan kalau puasa dia diapain. Oh sorry guys, jadi awal berpuasa hingga kondisi saat ini pada puasa. Oh sorry. Pada awal puasa, berarti jelasinnya dari pas puasa. Berarti ada apa aja? Dari glikolisis, glikogenolisis, lipolisis, gluconeogenesis, ketogenesis. Itu dijelaskan, tidak perlu panjang-panjang, tapi cukup secara superficial. Yang penting kalian tahu substratnya apa, ini tadi ya poinnya ya. Mekanismenya apa, tips jawab nomor dua. Nomor dua, harus paham dulu eh, mekanismenya itu apa, paham mekanisme, paham apa substrat yang dipakai, dan paham apa produk yang dihasilkan. Kalau kalian sudah paham tiga ini, dan kalian sudah paham bagaimana cara membaca skemanya, nomor dua ini itu cuma sekedar soal yang mudah. Oke, next nomor tiga. Jelaskan bagaimana produk metabolisme dalam urin tersebut terjadi. Jadi dia ada dikedukan dalam urin. Kenapa dia dalam urin? Ya, ini, maksudnya urin ini kayaknya gara-gara penumpukan ini ya, dari proses ketogenesis ya. Kayaknya dari sini kayaknya. Mungkin ada ini ya, ada kandungan asetoasetat yang berlebihan pada urin ya. Nah, dari mana sumbernya asetoasetat itu? Karena ya itu karena dia berlebihan memproduksi asetoasetat yang pada akhirnya sel-sel itu sudah mungkin sudah penuh ya, penuh dari asetoasetat. Kadang kan diedarkan ke pembuluh darah ya.
dia diedarkan ke pembuluh darah. Kalau pada kondisi sel itu sudah penuh, tidak butuh dua ini lagi, berarti dua ini bakalan diedarkan sampai ke urin. Dia ini bakalan menembus glomerulus. Dia kan ukurannya kan kecil banget ya. Jadi dia bisa menembus sampai ke dia menjadi urin. Itulah kenapa ada orang-orang yang puasa yang udah lama, dia bahkan ditemukan kandungan asetoasetat yang banyak di urinnya. Karena tadi pada mekanisme ketogenesis, dia mengeluarkan beta hidroksi butirat atau asetoasetat itu ke pembuluh darah. Yang nanti bahkan dialirkan menuju ke sel-sel yang butuh dia untuk menjadi produksi ATP. Tapi kalau sel-sel sudah penuh, sudah punya ATP, nanti yang kelebihan ini dia bakalan beredar ke sampai ke urin. Itu jawaban nomor 3. Oke, kira-kira buat soal karbo aman ya guys? Kalau aman bisa kasih reaction dulu atau ada pertanyaan? Oke, aman-aman. Oke, biar nggak lama-lama kita langsung masuk ke metabolisme yang kedua. Nah, ini aku udah buatin yang skema yang simple banget ini. Aku udah coba cari-cari skema yang merangkum dari awal masuk ke intestin sampai ke ngambil dari makrofag itu agak jarang susah nyarinya. Ini agar ketemu, tapi ini ada beberapa yang kurang aku udah tambah-tambahin di sini. Kalian bisa pakai ini. Oke, Fe atau besi, zat besi. Pada saat kita makan makanan yang mengandung zat besi, itu contohnya seperti daging merah, kemudian jeroan, sayuran hijau, kacang-kacangan, itu akan diserap ke usus halus, small intestine halus. Nah, ada dua sumber eh, Fe. Ada yang dari sayur-sayuran, atau yang non-heme, ini yang non-daging, atau dari sayur-sayuran, atau dari daging yang heme. Kalau dia yang non-daging atau yang non-heme, dia bakalan masuk ke suatu transporter yang namanya divalen metal transporter satu atau DMT1. Nah ini kan dia awalnya kan pada Fe itu masuk tubuh itu diserap dalam bentuk eh, awalnya kan dalam bentuk Fe3+, ya, atau dia dalam bentuk ferrik. Nah kalau dia mau diserap oleh usus halus, ini dia harus diubah dulu menjadi bentuk Fe2+ atau dalam bentuk ferros. Oke. Nah, siapa yang mengubah Fe3+ ke Fe2+ ini diubah oleh vitamin C ferroreduktase. Ini enzim. Bila enzim yang mengubah Fe3+ menjadi Fe2+. Barulah bisa diserap ke usus halus, masuk ke DMT1, dan pas dia sudah masuk ke usus halus, dia bakalan bisa disimpan sebagian dan bisa dikeluarkan sebagian. Kalau dia disimpan, dia akan diubah lagi menjadi Fe3+. Jadi dari yang awalnya ini Fe2+, kalau dia mau disimpan, dia bakalan diubah dulu jadi Fe3+, dan nama penyimpanannya itu adalah F. Coba cari ini ya, aku udah kasih kode di sini F. F itu adalah ferritin. Oke, berarti dia disimpan menjadi ferritin. Nanti Fe3+ bakalan berkumpul di ferritin ini. Tuh. Nah, kalau dia pas keluar, pas dia menuju ke aliran darah, Fe2+ ini bakalan diubah lagi. Dia harus menjadi Fe3+ dulu, baru bisa keluar ke aliran darah. Nah, siapa yang mengubah Fe2+ ke Fe3+ pas dia mau keluar ke aliran darah adalah enzim hepahestin. Ya. Ini fungsi untuk mengubah Fe2+ menjadi Fe3+. Pas dia udah keluar, nah Fe3+ itu dia tidak bisa bergerak sendirian di aliran darah. Dia butuh mobil untuk bisa bergerak di aliran darah. Nah, nama kendaraannya adalah TF atau transferin. Jadi transferin ini adalah suatu kendaraan yang membawa Fe3+ untuk bisa bersirkulasi di aliran darah. Satu transferin itu membawa 2 Fe.
Oke. Satu transferin itu membawa 2 FE. Iya, 2 FE. Satu, dua. Satu, dua. Nah, nantinya si Fe3+ ini sebanyak 75% itu bakalan dibawa ke bone marrow. Oke, dia bakalan dibawa ke bone marrow supaya 75% untuk mekanisme erythropoiesis untuk menghasilkan RBC, red blood cell. Nah, sisanya dia bakalan dibawa ke hepar, di hepar. Nah, di hepar ini dia bakalan bisa disimpan lagi menjadi ferritin, ferritin, ferritin. Jadi Fe3+ yang masuk ke dalam hepar, dia bisa disimpan lagi untuk menjadi cadangan, menjadi ferritin. Jadi kalau udah Fe itu mau disimpan, di hasil adalah ferritin, itu aja. Nah, terus kalau misalkan dari si hepar, eh, ada suatu enzim. Enzim ini yang mengontrol kapan Fe itu perlu dimasukkan, kapan tidak. Jadi ada satu enzim yang mengontrol sebagai penyeimbang jumlah Fe dalam darah. Namanya adalah hepcidin. Nah, enzim ini itu diproduksi oleh hepar. Kapan dia diproduksi? Dia ini aktif kalau kondisinya Fe itu berlebihan. Pertama, hepcidin akan aktif jika satu, Fe dalam darah itu sudah cukup. Yang kedua, karena ada inflamasi. Berarti kalau ada inflamasi, berarti ada kode sitokin dari IL-6. Yang ketiga, adanya eh, mikrobakteri yang masuk ke tubuh. Adanya eh, adanya mikroba, mikroba asing. Nah, tiga kondisi ini akan mengaktifkan hepcidin. Nah, fungsinya hepcidin ini dia sebagai rem, dia sebagai pengerem. Kalau aku udah aktif, berarti Fe itu tidak boleh masuk ke dalam aliran darah, gitu ya. Berarti fungsinya hepcidin ini adalah untuk mengerem Fe biar dia tidak masuk ke dalam aliran darah. Jadi selama ada hepcidin, berarti Fe itu nggak bisa keluar ke aliran darah. Dia bakal memblok pintu dari eh, apa namanya? Pintu dari ferroportin. Dia akan memblok ferroportin, jadi Fe itu nggak bisa keluar ke aliran darah. Nah, kalau misalkan kadarnya Fe itu sedang kurang atau butuh Fe, nanti si hepcidin ini dia bakalan non-aktif. Jadinya Fe bisa keluar ke aliran darah dan mengisi sel-sel yang membutuhkan Fe itu. Nah, kondisinya, if misalkan Fe itu kurang dari kadar normalnya, jadi pada pria itu dia jumlahnya normal adalah 60 hingga 170 mikrogram per desiliter. Kalau pada wanita itu 50 hingga 170 mikrogram per desiliter. Kalau dia kurang dari batas normal ini, akan terjadi yang namanya anemia defisiensi besi. Jadi kalau nanti dosen nanyain, nanti kalau misalkan kondisi Fe-nya tuh kurang dalam tubuh, akan terjadi anemia apa? Oh, anemia defisiensi besi dokter. Itu. Dapatlah kalian nilai itu. Lihat plus. Nah, nanti kalau misalkan dokter nanyain, oh gitu ya dek ya. Terus kadarnya Fe dalam tubuh yang normal itu berapa ya? Oh, kalau pada pria dia 60 hingga 170 mikrogram per desiliter dokter. Kalau pada wanita dia 50 hingga 170 mikrogram per desiliter. Apalah kalian nanti nilai plus lagi gara-gara bisa menjawab. Jadi ini adalah informasi yang ya sebagai simpanan kalian. Kalau misalkan nanti ditanyain soal-soal yang di luar dari skenario. Oke, sudah habis. Apakah ada pertanyaan, guys?
Apakah ada pertanyaan teman-teman? Sudah aman semua? Bisa chat atau bisa nanya on mic ya. Oke, nanti pas review boleh. Nah, tugasnya kalian sekarang ini, aku minta kalian buat hafalin, bukan hafalin, kalian pahami skema-skema yang aku udah buat, skema-skema yang ke atas tadi sudah buat. Tidak harus dari skema aku atau dari skema ke atas, tapi kalian harus paham dulu skema dari metabolisme karbo, terus lemak, Fe, sama vitamin D. Biar nanti pas simulasi, kita buat simulasi SOKA, nanti kalian sudah paham. Oke? Jadi boleh pakai sumberan dari aku, boleh juga enggak. Kalau misalkan ini kalian rasa kurang, kalian bisa tambahin lagi. Kalau emang udah cukup, kalian bisa pakai ini. Kalau ini emang kurang jelas, bisa pakai yang lain juga boleh. Yang penting kalian sudah paham bagaimana cara baca skemanya. Oke? Apakah sudah paham teman-teman? Nanti boleh di print ya guys. Nanti di print, nanti bisa bawa pas hari H kita simulasi ujian SOKA. Oke. Kalau sudah paham, terima kasih karena sudah kooperatif guys. Dan semoga ujian SOKA lancar semua ya.